Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom pendengar Maestro dimanapun Anda berada malam hari ini. Bersama kami Healing Harmony mengajak saudara dari ruang dengar saudara untuk menikmati hadiratnya malam hari ini. Mari angkat hatimu dengan iman, pandanglah wajahnya. Firman Allah mengatakan, carilah wajahnya. Maka malam hari ini, mari mencari wajah Tuhan. Bawalah penyembahanmu kepadanya dan rasakan hadiratnya dinyatakan di ruang dengar saudara. Bersama kami, Healing Harmony Singers. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya. Mari bersama lebih lagi katakan, memandang wajahmu, rasakan kasihmu. kami mau tinggal dekatmu ya Tuhan. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Engkau Allah yang baik, kami menyatakan cinta kami. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin
His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Pandanglah pada Yesus, pandang wajah-Nya yang heran. Kesangan dunia akan lenyaplah dalam cahaya kemuliaan-Nya. Kesangan dunia akan lenyaplah dalam cahaya kemuliaan-Nya. Malam hari ini kami membawa hati kami kepadamu. Di dalam hadirat-Mu, dengan segenap hati kami naikkan pujian dan sembah kami. Kami undang Engkau berbicara bagi kami malam hari ini. Nyatakanlah kebenaran-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika saya bertanya di antara kita, apakah ada yang suka menatap ke langit? Apakah itu menikmati indahnya langit di waktu siang, ataukah langit di waktu malam dengan berjuta bintang ataupun rembulan yang indah di malam hari? Rasanya setiap kita sering menatap awan yang saling berkejaran di siang hari. Apalagi jika saudara ada di tepi pantai dengan nyiur melambai dan hamparan laut yang luas. Itu adalah sebuah pemandangan yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang bernama Stephen Hawking pernah mengatakan, seperti dikutip dari Telegraph, dalam salah satu sesi seminar di Universitas Cambridge pada tahun 2012. Dia mengajak untuk senantiasa melihat ke langit dan tidak terpaku melihat apa-apa yang terjadi di bawah dan di sekitar kita. Intelektual asal Inggris ini meninggal pada tahun 2018 lalu. Di dalam seminar itu, pikiran-pikirannya membawa kita untuk melihat bahwa sesungguhnya benar betapa berharganya yang Anda lihat, dan bayangkan apa yang membuat alam semesta ini ada. Dan dia mendorong untuk teruslah mencari tahu. Karena itulah, betapapun terlihat sulitnya kehidupan, selalu ada yang dapat kita lakukan untuk mencari jalan keluarnya. Maksudnya adalah sangat penting untuk menatap ke atas, untuk melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada segala permasalahan hidup yang jauh lebih kecil
yang pada akhirnya membuat kita gampang sekali untuk menyerah. Bapak Ibu, Stephen Hawking bukan anak Tuhan, tetapi sebagai perbandingan reflektif, walaupun Hawking punya perspektif yang cukup skeptis terhadap keberadaan Tuhan, karena ia adalah seorang ateis, termasuk selanjutnya keyakinan terhadap agama pun ia meragukan itu. Tetapi apa yang disampaikannya mengingatkan saya pada sebuah peristiwa ketika para murid menatap ke langit ketika Yesus naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan di sana ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, sekali lagi, mengapa kita perlu melihat ke atas? Hal yang pertama, saya harus kasih tahu kepada saudara, kebenaran yang pertama adalah carilah perkara-perkara yang di atas. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 1 mengatakan, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah." Saudara, dunia yang kita hidupi terlalu kompleks dengan pelbagai persoalan hidup. Persoalan ekonomi, persoalan sosial, finansial, problem keluarga, problem pekerjaan, problem usaha, pelayanan, biaya studi, biaya kuliah, biaya listrik, biaya air, belum lagi hal-hal konsumerisme dan hedonisme, serta pelbagai masalah-masalah yang cukup syarat dalam kehidupan. Sementara di satu sisi, umat Tuhan bergelut dengan pikiran dan dengan cara pandang dan kekuatannya yang terbatas untuk menghadapi kompleksnya tuntutan kehidupan, dan justru memilih menggantungkan harapan pada kekuatan manusia, kekuatan dunia untuk mengatasi setiap persoalan kehidupan tersebut. Sehingga pada akhirnya ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, maka yang terjadi justru sebagian besar orang menjadi frustrasi, marah, dendam, terjadi pertikaian, menyalahkan sini dan sana. Hari ini saya ajak saudara untuk mengambil komitmen. Carilah Allah dan kebenarannya. Firman Allah di dalam Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Hari ini saya mau katakan, jika kita mencari kerajaan dan kebenarannya, maka kebenaran itu akan mampu memerdekakan kita dari setiap permasalahan hidup kita. Saudara, orang kalau dirundung masalah, mereka lupa memandang ke atas di mana Allah duduk di sana. Mereka lupa untuk memandang Allah Sang Khalik, Sang Pencipta, sumber dari segala sesuatu, sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber duka cita, sumber berkat. Firman Allah mengatakan, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Malam hari ini, mari bersama-sama di dalam setiap tuntutan pergumulan hidup, carilah Tuhan yang ada di atas segala-galanya. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, "Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Hari ini, jadikan dia sebagai satu-satunya milik kita yang dapat diandalkan. Sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sukacita,
bagi kita. Haleluya. Bersama Healing Harmony Singers, mari naikkan pujian ini dari ruang dengar saudara. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Kalau tadi yang pertama dikatakan carilah perkara-perkara yang di atas, maka hal yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Firman Allah di dalam Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Satu hal yang mesti kita sadari sungguh, bahwa kekuasaan, kekuatan, pertolongan, berkat dan kemuliaan datangnya dari tempat tinggi. Haleluya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya. Haleluya. Waktu saudara berpikir tentang perkara-perkara yang di atas, yang di sorga, saya mau katakan, sorga mampu menyediakan apa yang engkau perlu. Sorga mampu memberikan kekuatan, sukacita, pengharapan, dan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Lukas 24 ayat 49, Tuhan Yesus pernah berjanji kepada setiap pengikutnya, dikatakan bahwa aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Untuk itu mari melihat ke tempat tinggi, melihat ke atas, di mana Allah dan kekuatan dan kuasanya berdiam di sana. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga yang terakhir, mengapa kita harus melihat ke atas? Karena pemberian yang baik datangnya dari atas. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Pertanyaan, apa itu pemberian yang terbaik? Saudara, malam hari ini saya mau katakan bahwa yang dari atas selalu dapat melihat, selalu dapat memahami apa yang terjadi dengan kita. Ia memikirkan kesusahan kita, ia mengambil bagian dalam kelemahan dan pergumulan kita. Ia datang dari atas untuk menggantikan kutuk dosa yang seharusnya kita terima dengan nyawanya di kayu salib. Ia membenarkan dan menyelamatkan kita. Ia menjadikan kita memerintah bersamanya dalam pemerintahan 1000 tahun kesenangan, dan membawa kita hidup di dalam kekekalan. Hari ini dengar baik, keselamatan, pengampunan, hikmat, kelimpahan dan berkat selalu datangnya dari atas, datang dari Bapa. Haleluya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Kebenaran firman Allah mengatakan,
tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Haleluya. Lukas 21 ayat 27 sampai 28 mengingatkan kita mengapa kita harus melihat terus ke atas. Dikatakan di dalam kebenaran firman Allah, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Malam hari ini kami undur diri dari hadapan saudara. Doa kami supaya saudara tetap melihat ke atas di mana Allah bersemayam di sana dan akan memberikan kepadamu apa yang engkau ingini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.